Kalau nggak mau gabung kita, nanti Anda tidak dapat kekuasaan. Yang seru itu di Jakarta. Waduh, supaya kita menang di Jakarta, maka kota kosong aja. Ini saya lagi pelajari tentang Kim Plus nih, teman-teman. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Satrio. Terima kasih ya sudah ke Satgas Kritik lagi. Seperti biasa memang ditayangkan oleh YouTube TV One News jam 7 atau jam 7.30, tergantung sinyal aja. Enggak ya, masa tergantung sinyal sih. Tapi ini nih menarik ya. Ada Kim Plus ini rame nih, dan positifnya dari Kim Plus ini bukan Kim Plus Plus, karena kalau ada 2 kali plus itu biasanya auranya langsung negatif tuh, citranya negatif. Tapi kalau Kim Plus saja ini bisa jadi oke nih, buat yang terlibat ya oke. Kalau yang tidak di dalam Kim Plus namanya ya gitu deh. Koalisi dalam koalisi nggak sih? Ini sebetulnya koalisi tambahan ya. Kim Plus itu kan Kim, Koalisi Indonesia Maju. Ini kita bicara partai-partai yang sudah lolos Senayan ya. Jadi waktu Pilpres waktu itu Kim itu mendukung Pak Prabowo Gibran. Yang ada di Kim itu adalah Golkar, Gerindra, PAN, kemudian ada masuk Demokrat ya. Ya terus kemudian ada partai-partai tebengan lah macam Gelora, terus Partai Buruh ya kalau nggak salah ya, ada juga di situ. Ya nggak apa-apa, tapi kalau yang nembus Senayan itu Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN. Nah, setelah Pilpres selesai, muncul Pilkada. Nah, Kim ini tetap pengen eksis di Pilkada, walaupun beberapa juga nggak bersama-sama lagi. Jadi ada beberapa yang memang langsung pecah, bukan pecah ya, dalam arti punya jalurnya sendiri-sendiri. Di Banten Golkar sendiri, Gerindranya berpisah gitu ya. Terus kemudian di Sumatera Barat Gerindra sama PKS, Golkarnya tidak. Tapi ada juga mereka yang bersama-sama. Misalnya di Sumatera Utara itu bareng-bareng lawan PDI Perjuangan. Nah, kenapa ada plusnya? Karena ada partai-partai lain yang tidak di dalam Kim pada saat Pilpres bergabung gitu ya. Seperti misalnya ya, desas-desusnya itu ada Nasdem, PKB, ada PKS, dan kemudian ada P3 ya. P3 tadinya kan bersama PDI Perjuangan dengan mendukung Mas Ganjar dan Kiai lagi Pak Mahfud MD. Nah kemudian sekarang muncul. Kenapa kemudian koalisi ini dibangun ya untuk kekuasaan? Misalnya ya, di Sumatera Barat itu kan pemenangnya PKS, maka Gerindra merapat ke PKS. Ujung-ujungnya apa Gerindra bisa merapat ke PKS? Ya kekuasaan, karena kuat di sana PKS-nya. Makanya di Jawa Barat juga PKS diincer-incer nih. Di Kota Bandung misalnya, wah banyak banget yang mendekati gitu. Nah tapi kemudian ada juga misalnya di Depok ya, itu PKS bersama Golkar. Kemudian Gerindra, PKB, Demokrat itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya ini berdasarkan kekuasaan aja, tapi kalau saya lihat di beberapa daerah, semangat Kim Plus ini adalah Jokowi versus PDI Perjuangan. Jadi kalau kemudian PDI Perjuangannya kuat, Kim Plus ini bersama Pak Jokowi. Contoh misalnya Jawa Tengah, itu sangat mungkin PDI Perjuangan versus Kim Plus. Sumatera Utara yang sudah nampaknya kejadian, PDI Perjuangan versus Kim Plus. Mana lagi ya? Bali itu juga bisa begitu, PDI Perjuangan versus Kim Plus. Ya lagi-lagi, kenapa kemudian Jokowi versus PDI Perjuangan ini menguat? Ya masih menguat karena memang presidennya masih Pak Jokowi gitu. Mungkin nanti pada saat Pak Prabowo menjadi setelah dilantik jadi presiden, ya sangat mungkin konstelasinya juga berubah, bukan Kim Plus lagi gitu, 08 plus misalnya gitu ya.
Tapi ya selama ini ya karena presidennya masih Jokowi, jadi memang aura desentralisasi kekuasaannya masih Pak Jokowi. Nah, tanggapan Hensat terkait pembentukan Kimples dalam momentum menuju Pilkada serentak 2024. Saya sebetulnya tidak keberatan ya kalau kemudian ada partai-partai politik membentuk koalisi sendiri dalam rangka pilkada, karena memang biasanya terjadi seperti itu. Tapi yang saya tidak setuju adalah kemudian ada koalisi partai, Kimples lengkap semua, tidak menyisakan partai lain untuk berkoalisi, atau tidak ada lagi tokoh-tokoh yang bisa berkendara melalui partai politik karena diajukan oleh partai politik tidak bisa karena semuanya sudah masuk Kimples, akhirnya harus lawan kota kosong. Oke, ini ada mekanisme independen gitu, tapi mekanisme independen ini bukan hanya lama tapi juga sulit sekali gitu. Karena memang yang membuat aturannya kan DPRD yang notabene kader partai. Jadi ya emang ya nggak akan dibikin gampang juga sama partai politik. Tapi sih sebaiknya memang jangan ada mekanisme selalu kota kosong. Kalau nggak mau bersama ya kota kosong, kalau nggak mau bareng-bareng ya lawan kota kosong, nggak gitu juga. Nah sebetulnya apa sih sebaiknya? Nah memang dalam teori politik itu ini terlalu dekat jarak antara pilpres dengan pilkada. Ada teori yang mengatakan sebaiknya memang 2,5. Jadi 2 tahun setelah pilpres atau 2,5 tahun setelah pilpres baru kemudian ada pilkada, sehingga tidak terjadi seperti ini, aroma kehilangan kekuasaannya besar. Artinya begini, kalau nggak mau gabung kita, nanti Anda tidak dapat kekuasaan. Nah kemudian jadi takut, waduh bahaya bos, kalau nggak dapat kekuasaan kita mau makan apa bos gitu ya. Akhirnya gabung. Bahkan itu tadi yang tidak berada dalam koalisi pemenang pun pagi-pagi hari, dini-dini hari sudah langsung mulai saya mendukung Pak Prabowo. Dengan harapan apa? Tentunya diajak masuk dan kemudian mendapatkan kursi kekuasaan. Salah nggak? Ya dalam politik memang pembentukan partai politik itu ada yang mengedepankan kekuasaan. Walaupun misalnya PDI Perjuangan pernah mengatakan Bu Mega politik itu bukan tentang bagi-bagi kursi kekuasaan. Tapi kalau kemudian ada partai politik yang tidak seirama dengan Bu Mega, tidak seirama dengan PDI Perjuangan, kekuasaan artinya kekuasaan, ya maka akan bergabung gitu. Makanya kan sebetulnya kan kita mengharapkan kalau dalam politik itu pilpres ya, yang kalah oposisi, walaupun tidak dikenal oposisi, ya udahlah di luar pemerintahan menjadi penyeimbang, memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah. Ya gak? Tapi ada juga yang kemudian bukan oposisi selesai pilpres, opoai. Jadi begitu kalah ngedeketin yang menang, aku ya opoai lah. Aku nih apa aja lah, yang penting dapat kekuasaan ya rapopo lah. Ya minimal komisaris gitu buat temen opo gitu kan. Ya kalau oposisi dan opo wae ini nggak bener juga kalau menurut saya. Ya bukan nggak bener ya, dalam arti secara etika tuh nggak pas lah. Kalau bener nggak bener kan terserah mereka ya. Nah balik lagi ke Kimples ini, memang fenomenanya akhirnya Kimples ini menguasai banyak sekali partai politik. Banyak sekali pilkada-pilkada yang kemudian calon-calonnya memang dikuasai oleh mereka. Yang menarik adalah yang dicalonkan Kimples tidak selalu punya elektabilitas tinggi. Yang penting ngelawan aja gitu. Banyak kejadiannya, misalnya di Banten yang didorong itu elektabilitasnya masih di bawah 10%. Tapi tetap didorong aja, yang penting beda. Yang seru itu di Jakarta. Waduh, supaya kita menang di Jakarta, maka kota kosong aja. Emangnya warga Jakarta segampang itu dikalahkan? Kalau kota kosong belum tentu kota kosongnya kalah loh. Walaupun di episode sebelumnya kan saya mengatakan bahwa kalau aturannya tidak diubah, begitu kota kosong menang, ya pilkadanya baru bisa dilakukan 5 tahun lagi. Jadi selain itu apa yang kita bisa lakukan terhadap Kimples? Kita doakan supaya punya hati dan niat bersih, lurus, bukan untuk kekuasaan aja tapi untuk Indonesia.
Mungkin juga ini dicatat sebagai doa yang berat ya. Tapi ya itulah dia. Jadi fenomena Kim Plus inilah yang akan merajai pilkada kita. Sampai kemudian tidak ada perubahan atau ada perubahan dalam aturan pemilu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting ya. Jadi pilkada jangan terlalu dekat lah dengan pilpres. Karena otherwise ya semuanya akan merapat ke pemenang pilpres demi kekuasaan. Demi menteri, demi duta besar, demi kepala badan, demi komisaris, dan demi-demi lainnya. Jangan sampai kemudian itu tadi ada fenomena opo wae yang dihasilkan oleh Kim Plus yang memang terlalu kuat. Jangan lupa terus saksikan Satgas Kritik ya. Kalau ada yang belum tahu Satgas Kritik, teman-teman yang lain tolong dikasih tahu lah. Karena Satgas Kritik ini bukan cuma penting buat saya, bukan cuma penting buat teman-teman atau buat saudara-saudara yang menonton. Tapi ini penting juga buat ibu produser. Karena bila kekurangan penonton akan sulit dia naik gaji. Kita doakan supaya ibu produser tetap sukses. Dan kita semua tetap sukses. Oh ya, buat para petinggi Kim Plus, ibu produser juga mau join Kim Plus. Saksikan terus Satgas Kritik, saya Henry Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kapan ulang tahunnya, Nun?